Yo, what's up bro bro, balik lagi bersama gua Yan. Gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat terus lah ya. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Soalnya ya ada sedikit problem lah ya. Karena kemarin kan gua bikin video segala macam tuh dari mulai alat-alat sampai PC-nya tuh bukan punya gua. Gua kemarin tuh notabene apa ya? Minjem. Karena gak enak juga terus-terusan minjem, jadi gua harus nyiapin semua ini. Nah ini nih, gara-gara ini nih, bukan gara-gara lah ya, kalau gara-gara tuh masalah. Karena nyiapin ini nih, gua berhenti lama. Alhamdulillah sekarang gua punya peralatan sendiri, gua punya apa-apa sendiri sekarang. Dan lu juga tahu lah ya, nyiapin semua ini tuh perlu biaya. Nah makanya kemarin tuh gua berhenti lama. Nah sekarang gua balik lagi nih ke sini nih buat ya ngehibur mungkin ya, kalau buat yang ngerasa kehibur gitu kan. Gua balik lagi ke sini, gua bikin video lagi, gua ngonten lagi. Cuman kalau sekarang gua apa ya? Fokus ke konten horor. Gua gak akan nge-react lagi apa? Cewek-cewek yang joget di TikTok tuh kayak belut sawah tuh enggak sekarang gua enggak akan bikin video itu lagi. Gua gak akan bikin konten itu lagi. Sekarang gua fokus ke horor. Jadi konten gua sekarang semuanya horor. Kali ini gua akan bahas salah satu hantu atau makhluk halus yang cukup terkenal di dunia pesugihan, yang cukup terkenal juga di kalangan orang-orang malas yang pengen menempuh jalur pintas untuk menuju ya kekayaan gitu kan, yaitu tuyul. So tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek segala rupa, kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum kita bahas si tuyul ini, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu pesugihan. Nah, buat yang belum tahu, pesugihan itu adalah ritual atau suatu kegiatan bantuan entitas atau makhluk gaib atau hantu gitulah ya, yang dipercaya atau sering digunakan oleh orang-orang malas untuk menuju kekayaan dengan jalur pintas atau jalan pintas. Nah ini cocok banget nih buat lu yang miskin tapi lu males, lu pengen jalan pintas, pengen jalur pintas, gak mau work hard atau kata halitarnya tuh work hard ya. Nah ini nih cocok nih buat lu nih. Sebelum si pelaku melakukan pesugihan, biasanya ada ritual khusus atau perjanjian atau kesepakatan lah ya, yang disetujui oleh kedua pihak, yaitu antara si manusianya sendiri atau si pelaku sama si hantunya. Karena di dunianya mereka juga sama kayak di dunianya kita, yaitu gak ada yang gratis. Dalam melakukan pesugihan, si pelaku ini wajib membayar mahar atau membayar tumbal tertentu untuk melancarkan atau menyepakati si kegiatan pesugihan ini, untuk dipersembahkan ke makhluk tersebut sebagai barter atau bayaran untuk kekayaan yang akan diperoleh. Nah biasanya makin gede bayaran yang disyaratkan oleh si hantu pesugihan ini ke si pelaku, makin gede juga dan makin cepet juga kekayaan yang akan diperoleh oleh si pelaku pesugihan ini. Contohnya kayak minta nyawa orang terdekat dan keluarga. Sebenarnya ada banyak lah ya hantu-hantu pesugihan yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kayak yang pertama ada babi ngepet, jenglot, terus tuyul, dan mungkin ya masih banyak lagi gitu. Tapi di sini gue nggak akan bahas semuanya. Gue cuma akan bahas salah satunya, yaitu tuyul, karena kepanjangan bro, mau udah anjing sungut aing. Nah itu adalah sedikit definisi atau pengertian tentang pesugihan buat yang belum tahu. Nah sekarang kita balik lagi ke si tokoh utamanya, yaitu si tuyul. Tuyul adalah salah satu hantu pesugihan yang berwujud kayak anak kecil, kayak orang boncel lah ya. Kayak anak kecil berkepala botak dan dipercaya bisa nyolong duit untuk dipersembahkan ke tuannya. Mitos tentang hantu botak atau setan botak
atau juga dedemit kerdil kepala botak ini tuh udah ada sejak tahun 1890-an. Dan asal usul hantu ini juga punya banyak versi lah ya. Yang pertama, setan ini tuh berasal katanya dari janin yang digugurkan atau anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh orang tuanya. Terlepas dari siapa orang tuanya, gue gak tahu dan gue juga gak mau tahu. Tapi menurut gue ini orang tuanya cukup koplok sih ya. Kayak sama sih kayak di zaman sekarang gitu kan. Mau enak tapi gak mau anak. Ya ujung-ujungnya kedukun beranak. Dan versi yang kedua mengatakan bahwa si tuyul ini tuh berasal dari mayat anak-anak yang dibangkitkan melalui praktek ilmu hitam. Dan versi yang terakhir atau versi yang ketiga, ini menurut gua versi yang absurd sih ya. Kalau menurut gua ini lebih ke ngada-ngada sih ya. Di versi yang ketiga ini mengatakan bahwa si tuyul itu berasal dari air mani yang dibuang. Contoh kayak ya lu coli gitu di toilet, di WC gitu kan. Ini gak kebayang nih buat lu orang-orang atau di luar sana yang hobinya itu gitu kan, gak kebayang dia udah ngebangkitin tuyul berapa biji, berapa ekor. Makanya buat kalian yang hobinya coli, gua saranin daripada disiram bekasnya, mending lu pelihara, lu rawat gitu kan. Ya siapa tahu ada gunanya gitu kan, terus lu sebar gitu kan. Udah lu diam gini aja dapat duit aja. Sebelum pelaku pesugihan bisa mendapatkan si tuyul ini tuh ada beberapa beberapa persyaratan atau beberapa perjanjian yang harus disepakati oleh si pelaku ini. Atau bisa disebut kayak tumbal pertama untuk mendapatkan si tuyul ini. Biasanya itu berupa nyawa, karena tumbal pertama tuh biasanya agak berat lah ya, nyawa. Ini biasanya nih ya, kayak nyawa temen, keluarga gitu kan, ya intinya orang-orang terdekat, ayang. Setelah persyaratan tadi disepakati oleh si pelaku pesugihan, biasanya si tuyul lanjut akan meminta bayaran atau gaji per hari. Biasanya ini berupa kayak sesajen khusus atau yang paling terkenal tuh air susu perempuan. Untuk cowok yang udah nikah, si cowok ini tuh harus merelakan istrinya dijadikan tumbal menyusui si tuyul setiap hari dari sebelum tuyul ini berangkat tugas sampai si tuyul ini pulang tugas. Dan bagi yang belum menikah, si cowok ini tuh harus mencari keluarga atau orang terdekat yang rela dijadikan tumbal menyusui si tuyul setiap hari. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ada penangkal agar uang kita tuh gak bisa diambil, gak bisa dicolong sama si tuyul, yaitu dengan cara menaruh air di dalam baskom atau ember atau wadah apalah gitu ya, terus dikasih kepiting kecil, dikasih cermin. Karena konon penangkal tersebut adalah mainan favorit si tuyul. Rumah yang yang naro baskom air lengkap sama kepiting kecil dan cermin, itu si tuyul bakal lupa sama tugasnya. Dia bakal fokus mainin kepiting kecil itu. Selain masyarakat mempercayai adanya cara untuk menangkal si tuyul biar gak bawa duit atau nyolong duit, masyarakat juga mempercayai adanya ciri-ciri khusus seseorang yang melakukan pesugihan tuyul ini. Yang pertama, kikir atau pelit, padahal dia kaya gitu kan. Terus yang kedua, punya kebiasaan buruk. Yang ketiga, menyimpang secara sosial. Dan yang terakhir, itu yang sebenarnya ini mungkin udah jadi pengetahuan umum atau rahasia umum lah ya. Orang yang melakukan pesugihan tuyul ini tuh katanya jalan mereka tuh bakal agak bungkuk, ditambah dengan tangan ke belakang ya kayak gini lah ya, kayak gendong seorang. Tapi itu katanya jangan sampai kalian nemu orang di jalan yang jalannya agak bungkuk, terus tangannya ke belakang kayak gendong orang, kalian gebukin,
kalian bakar, jangan. Jangan. Di samping menjanjikannya pesugihan tuyul ini juga punya risiko yang gede, yang gak main-main. Menurut gua bukan cuma pesugihan tuyul sih ya, semua pesugihan atau semua praktek yang melibatkan perjanjian dengan setan atau makhluk halus itu pasti punya resiko yang gede, yang gak main-main. Berikut ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh si pelaku pesugihan ini. Yang pertama, jika si pelaku pesugihan ini ingkar janji atau melanggar perjanjian yang dia disepakati di awal, si pelaku pesugihan inilah yang akan jadi tumbal berikutnya. Yang kedua, si pelaku pesugihan ini akan tersiksa menjelang kematiannya atau saat sakratul maut lah ya. Nafas si pelaku ini makin lama bakal makin pendek, dibarengi dengan demam yang sangat tinggi juga dan berkelanjutan. Jadi si pelaku ini tuh dipaksa buat mati secara perlahan, lama gitu, ke matinya tuh lama gitu. Dan menurut gue tuh ini cara mati yang sakit banget sih. 3, jasad si pelaku pesugihan ini tuh gak akan diterima sama bumi. Sebenarnya ini apa ya, resiko yang ketiga ini tuh bukan cuma buat si pelaku pesugihan tuyul aja ya. Karena yang gua tahu, jasad gak diterima oleh bumi itu berlaku buat semua jenis pesugihan. Mau itu tuyul, babi ngepet, atau apapun itulah ya. Konon yang lahan yang digali itu akan susah, ditambah juga berbatu atau berair. Jadi kayak ada genangan air gitu di liang lahat yang lagi digalinya. Dan arwahnya mereka juga nggak diterima, kayak jadi gini istilahnya, arwahnya mereka tuh diambil sama si setan itu tuh buat dibawa ke alam mereka dan dijadikan budaknya mereka. Duh, ngeri kan anjing kan? Nih apa ya, resikonya tuh bukan cuma di dunia aja gitu kan, karena nanti juga kita udah mati tuh masih ada konsekuensi gitu, masih ada resiko. Jadi jangan saran dari gue, jangan pesugihan lah. Lu pengen kaya ya lu kerja gitu kan, kerja keras gitu kan. Jangan pesugihan. Karena percuma aja menurut gue, lu pesugihan juga. Lu pesugihan iya, resikonya gede juga iya. Bisa beli Bugatti Chiron enggak, motor H2R enggak, Harley Davidson juga enggak. Yang ada lu kesiksa. Di dunia udah kesiksa, nanti juga arwah lu gak diterima gitu kan. Dan berikut ini gue punya beberapa video yang berhasil merekam penampakan si tuyul ini. Oke, itulah sejarah atau asal usul cerita juga penampakan tentang si tuyul ini. Kalau misalnya ada yang kurang, tambahin
di kolom komentar. Kalau misalnya gua ada yang salah, koreksi juga di kolom komentar. Segitu aja dari gua. Gua Ian, chill out.